Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjuk YT akhirnya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Dadapan Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjuk sudah memasuki tahap penyidikan. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Nganjuk akhirnya menetapkan tersangka YT selaku Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa 16 September 2025. Adapun tersangka YT dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar 1 miliar rupiah. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh YT selaku tersangka kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Dadapan Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjuk? Berikut keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Nganjuk. Atas nama YL atau YT terhadap perkara dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2023 dan 2024. Untuk selanjutnya dengan 2 alat bukti yang cukup serta telah dilakukan penghitungan oleh audit dengan estimasi kurang lebih sekitar adanya indikasi kerugian 1 miliar. Adanya kerugian tersebut. 1 miliar itu berupa fisik atau non fisik? Itu dua-duanya, pembangunan fisik dan pembangunan non fisik selama 2023 dan 2024. Adapun proses adanya kerugian tersebut, modusnya pencairan yang telah dilakukan oleh perangkat setelah cair dari Bank Jatim, anggaran tersebut tidak langsung diserahkan semuanya kepada pelaksana kegiatan. Anggaran tersebut dikuasai oleh YT dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan di luar kegiatan pembangunan desa, sehingga ada SPJ yang sifatnya fiktif, nota-nota yang dibuat ataupun stempel itu sengaja dibuat untuk melengkapi SPJ tersebut, sehingga proses pembangunan maupun yang sifatnya fisik maupun non fisik ada yang tidak lengkap dalam proses SPJ tersebut maupun ada yang sifatnya fiktif, artinya tidak terlaksana pekerjaan tersebut namun pencairannya telah dilaksanakan ya. Dan serta ada beberapa aliran dana yang sebagai modusnya tersebut, sehingga yang bersangkutan YT diduga dan dikenakan pasal 2 ayat 1 ingat dengan subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini yang bersangkutan telah kami tahan selama 20 hari terhitung hari ini tanggal 16 September hingga 5 Oktober 2025 di rutan kelas 2B Nganjuk. Ya, penahanan sementara yang telah kami lakukan. Untuk ancaman hukuman? Ancaman hukumannya ketika kita bicara ancaman hukuman di ketentuan pasal 2 itu adalah minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Yang ayat 3-nya, yang pasal 3-nya minimal 1 tahun.
Selain Itu itu, kita bicara aturan ya, aturan ketentuan pemidanaan ya. selain mengalir kepada Mengalir ke TPPU, kami masih mendalami tersebut ya, adanya aliran-aliran dana TPPU tersebut, sehingga butuh waktu dalam pendalaman proses penyidikan ini. Apakah dimungkinkan ada tersangka baru? Tersangka baru masih kita kembangkan ya, pihak-pihak mana saja secara mens rea, secara actus rei ya, niat jahat dan perbuatan jahat itu telah secara futoid terpenuhi, sehingga kita masih melakukan pendalaman perkara. Di penyidikan dengan telah ditetapkan tersangka YT, tidak serta-merta telah selesai penanganan ini, tapi masih dapat dikembangkan dan lebih kami dalami kembali. dari anggaran 1 miliar tersebut, ada berapa titik terkait dengan pembangunan yang disalahgunakan itu tadi? Ya, terkait 1 miliar itu sifatnya masih indikasi sekira ya, bukan bulan. Dan untuk berapa titik-titiknya cukup beragam karena pembangunan fisik dan pembangunan non fisik 2023 dari bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat, pembangunan desa, pemerintahan desa, bendahara, PK ataupun siapapun juga itu masih kami dalami. Kami tidak dapat menyampaikan hal tersebut karena masih dalam proses penyidikan yang lebih. Bagaimana kelanjutan kasus dugaan korupsi ini? Nantikan tayangan selanjutnya. Dari Jawa Timur, tim Hot News kabar.